Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nazif Gifari. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai manfaat gizi dan juga kerja. Apakah ada hubungannya atau tidak ada hubungannya gitu kan. Nah, bagi yang baru join, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe sehingga Anda tidak tertinggal informasi terkini terkait gizi, kesehatan, dan juga kebugaran. Nah, ini menjadi hal penting bagi teman-teman yang saat ini sedang bekerja atau akan bekerja. Ternyata ini dia loh pentingnya gizi bagi pekerja. Saksikan video ini secara lengkap. Baik, bahas mengenai gizi dan juga kerja, ternyata ini memiliki suatu hubungan yang saling terkait. Dan gizi bukan hanya masalah makanan dan minuman. Ternyata masalah atau hubungan itu sangat berhubungan sekali. Nah, sebenarnya gizi dan juga kerja, atau kita sebut dengan gizi kerja, dia memiliki manfaat ataupun hubungan terutama dalam pemenuhan gizi bagi pekerja. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan gizi. Nah, ini memenuhi kebutuhan gizi bagi pekerja itu sangat penting. Kalau tidak dipenuhi, ya pasti akan berdampak kepada kesehatan dan juga produktivitas pekerja itu sendiri, ya kan? Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan zat gizi mikro. Nah, ini bisa saling berhubungan antara kebutuhan energi dan juga untuk memenuhi zat gizi mikro, karena dua hal ini itu menjadi suatu kebutuhan gizi bagi pekerja tersebut. Dan yang terakhir adalah ini mengatasi masalah obesitas dan juga overweight. Nah, ini kan masalah gizi lebih ya. Ketika ada program gizi kerja di tempat pekerjaan Anda masing-masing, berarti perusahaan Anda itu sudah mulai peduli terhadap kesehatan dan juga produktivitas pekerjanya. Karena ini menjadi satu faktor yang paling penting menentukan produktivitas. Kemudian bagaimana kalau kebutuhan gizi aja tidak tercukupi gitu. Nah, ini menjadi perhatian. Dan apa sih manfaat dari gizi bagi kerja itu sendiri? Ada beberapa manfaat. Ternyata banyak banget manfaat ketika kita menerapkan gizi kerja saat kita bekerja gitu ya. Yang pertama adalah kita bisa meningkatkan kesehatan secara langsung. Karena memang ketika gizi terpenuhi, maka ya dampaknya apa? Tentunya kesehatan kita tetap terjaga. Yang kedua, apa sih manfaat dari ada program gizi kerja? Itu bisa menurunkan stres dalam bekerja. Karena kita tahu ya, kalau bekerja kan memang tekanan atas, bawah, tengah, kiri, kanan bisa jadi ada ya. Dengan program gizi biasanya stres tersebut tereduksi karena mereka happy, mereka senang, kemudian mereka nyaman. Dan itu manfaat penerapan gizi kerja di tempat kerja Anda. Yang kedua, bisa menekan biaya kesehatan. Meskipun Anda diasuransi oleh berbagai macam asuransi, ya tapi tetap ketika ada program gizi kerja, itu bisa lebih hemat dalam halnya biaya ya, beban kesehatan bagi pekerjanya. Jadi ini manfaatnya banyak banget. Yang keempat adalah dia lebih semangat bekerja sama, teamworknya itu lebih terjaga karena memang dia memiliki perhatian ataupun karena dia sudah nyaman, kemudian sudah terpenuhi dengan baik, maka outputnya adalah dia lebih lebih senang untuk bekerja dalam tim. Dan itu udah banyak hasil penelitian kalau kita bicara mengenai manfaat dari gizi kerja, salah satunya dampak kepada teamworknya. Nah, jadi ini menjadi suatu hal yang positif sekali ketika ada program gizi kerja di tempat kerja Anda. Yang terakhir itu bisa ya tentunya dari kesehatan, stres, dan juga berbagai macam manfaat lainnya. Ternyata yang kelima adalah dia mampu menurunkan masalah ataupun bisa kehadiran ya. Kehadiran itu lebih bagus. Jadi
absensi yang sering sakit, kemudian yang sering izin sakit gitu ya, ternyata itu bisa direduksi ataupun bisa dikurangi dengan program gizi kerja. Jadi banyak banget manfaat. Ini baru 5 manfaat utama. Ternyata mungkin banyak lagi manfaat yang lainnya yang sifatnya lebih cenderung ke individu. Dia lebih nyaman, lebih semangat bekerja, lebih nggak stres, lebih nggak baperan, lebih ya banyak hal-hal yang lain gitu ya. Nah, salah satu yang perlu menjadi perhatian adalah ketika Anda sebagai pekerja atau Anda bekerja di suatu instansi, di perusahaan, dimanapun, pemenuhan gizi kerja itu menjadi hal yang penting. Kalau tidak dipenuhi, ya berdampak kepada tadi yang kita bahas, ada kesehatan, produktivitas, ataupun nanti semangat kerjanya itu bisa jadi berkurang, dan itu menjadi perhatian. Dan juga ternyata kalau kita hubungkan dengan hasil penelitian, ada tidak sih hubungan antara, misalkan tadi kita bahas masalah gizi lebih pada pekerja gitu ya, kemudian yang mengalami obesitas atau nanti gizi lebih, itu berdampak kepada kerugian ataupun kerugian pada perusahaan tersebut. Jadi memang bahkan ya di beberapa perusahaan sudah menerapkan ketika mau bekerja di dalam perusahaan ini, Anda harus memiliki status gizi atau IMT, indeks massa tubuh itu yang normal. Kenapa? Supaya kesehatan karyawan itu memang terjaga. Sebenarnya kalau kita telaah lagi, kenapa sih harus IMT-nya dalam kondisi normal? Jadi apakah yang gizi lebih atau yang kurang tadi itu tidak bagus? Ya sebenarnya masalah gizi itu bukan masalah hari ini dan besok gitu ya, tapi jangka panjang. Apakah nanti ini suka sakit-sakitan atau nanti biaya perawatan, dan kita tahu bahwa kalau dia sudah gizi lebih kemudian ataupun itu merupakan salah satu faktor risiko ataupun faktor yang membuat Anda itu bisa terkena dan namanya adalah penyakit PTM, penyakit tidak menular. Contohnya diabetes, stroke, ataupun jantung ya. Sebenarnya masalah-masalah ini yang bisa kita cegah dengan penerapan gaya hidup dan juga pola makan itu yang baik. Karena kenapa? Kesehatan itu utama, terutama bagaimana memenuhi kesehatan tersebut, terutama dari segi gizi, itu menjadi perhatian kita. Dan jangan sampai Anda bekerja di perusahaan ini kan sebagai aset ya, dan aset itu yang harus kita jaga, yang harus kita perhatikan. Nah, bagaimana kalau kesehatan ataupun gizi kerja nggak diurusin atau belum diurusin? Ini menjadi suatu evaluasi atau menjadi satu saran dan masukan kepada perusahaan Anda masing-masing supaya tetap memperhatikan gizi dan juga kerja ya, atau kita sebut dengan gizi kerja. Jadi banyak sekali manfaatnya, dan saya rasa ini harus kita terapkan supaya Indonesia ini menjadi negara yang maju dan juga produktivitasnya itu bisa juga meningkat dengan memperhatikan gizi kerja. Dan jangan lupa tetap di like, komen, dan di subscribe ketika channel ini bermanfaat bagi Anda, dan semoga Anda bisa tetap semangat kerja, meskipun tadi kita bahas gizi kerja gitu ya, jadi saling berhubungan. Dan semoga video ini bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas kerja Anda, dan memang yang bisa happy, yang bisa bahagia, yang bisa ngerasain kenyang, sehat, ataupun lebih segar, itu adalah diri kita masing-masing. Dan tetap kita semangat, dan bye-bye.